Fidina azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Tauhid Asma wa Sifat. Sekarang masuk kepada bagian yang ketiga, pasal yang ketiga, yaitu buah tarbiyah, buah pendidikan daripada Tauhid Asma wa Sifat. Penulis rahimahullah ta'ala membagi tarbiyah ini kepada dua. Pertama, tarbiyah hablum minallah. Yang kedua, tarbiyah hablum minan nas. Kalau di kitabnya istilahnya pengaruh dalam muamalah dengan Allah dan pengaruh muamalah dengan manusia. Jadi beda istilah supaya kita tidak bingung. Jadi kita ringkas, hablum minallah wa hablum minan nas. Nomor A, pengaruh atau tarbiyah Tauhid Asma wa Sifat dalam hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dengan nama-nama Allah kita bertawassul, tidak perlu repot lagi mengunjungi kuburan-kuburan orang soleh seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Bertawassul, pergi mengunjungi kuburan-kuburan orang soleh, keliling pulau Jawa, bila perlu keluar Jawa. Ada juga kuburan orang soleh itu kunjungi semua dalam rangka bertawassul. Padahal bila kita sudah mengenal nama-nama Allah, kita cukup bertawassul kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah tersebut. Buka Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna min asma'ih. Ya, silakan. Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahikan nama-namanya. Mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Allah yang memberitahukan kepada kita bahwa tujuan kita mempelajari nama-nama dan sifatnya itu untuk bisa kita jadikan tawassulan. Tawassul artinya berperantara. Memang hukum asal kita berdoa langsung kepada Allah. Hukum asal kita berdoa langsung kepada Allah. Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, langsung berdoa kepadaku, akan kuijabah doamu. Ada di Al-Mu'min surah yang ke-40 ayat 60. Nah, ini hukum asal ketika kita berdoa. Namun bukan manusia namanya kalau tidak dihinggapi was-was. Bukan manusia namanya kalau langsung yakin dan percaya. Nah, maka Allah sediakan fasilitas. Kalau memang bertawassul, kalau memang tidak mau langsung, kalau memang mau berperantara, nah ada caranya. Bagaimana
bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Nah, itulah yang dikatakan Allah dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 180. Ya. Walillahil asmaul husna. Milik Allah lah nama-nama yang baik itu. Asmaul husna. Nama Allah itu baik semua, tidak ada yang buruk. Maka fad'uhu biha. Berdoalah kepada Allah dengannya, dengan nama-nama dan sifat Allah tersebut. Kita boleh menggunakan nama Allah itu dalam berdoa. Ya. Sebagai tawasulan, sebagai pelicin, atau istilah di zaman Orde Baru dulu sebagai kate belece, ya, supaya permintaannya cepat dikabul, doanya cepat diijabah. Nah, kita tinggal mencocokkan, menyesuaikan nama Allah itu dengan yang diminta. Ya, tinggal angka satunya ya. Ya. Tinggal angka 180 ya. Bukan 80. Nah, jadi kita tinggal menselaraskan nama Allah itu dengan hajat kita. Kayak kita, ketika kita minta rezeki umpamanya, nah maka kita pelajari nama Allah itu yang berhubungan dengan rezeki. Oh, kita tahu apa? Ar-Razzaq. Artinya maha pemberi rezeki. Nah, tinggal kita susun kalimat. Apakah dengan bahasa Arab atau dengan bahasa kita? Warzuqni ya Razzaq fa innaka khairur raziqin. Beri aku rezeki wahai Razzaq. Ya, maksudnya ya Allah yang maha pemberi rezeki. Wahai Razzaq bukan Bang Rojak. Ya, tapi Razzaq itu nama Allah. Sesungguhnya engkau maha pemberi rezeki. Itu contoh. Minta ampun umpamanya. Waghfirli ya Ghaffar. Beri aku ampunan hai Ghaffar, hai maha pengampun. Fa innaka khairul ghafirin, fa innaka ghafurur rahim. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dan Allah itu sendiri sudah memberikan contoh di dalam Al-Quran doa-doa dengan tawassulan tersebut. Antara lain bisa kita lihat antara lain di awal-awal surah Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau gelincirkan kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan berilah kami kurnia dari sisimu, kurnia keistiqomahan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Jadi wahhab itu artinya maha pemberi. Jadi kalau kita dituding orang Wahabi, jangan berkecil hati. Wahhab itu maha pemberi, orang pemurah di Wahhab itu. Silahkan mereka membuli kita Wahabi, Wahabi, Wahabi. Itu sebenarnya panggilan yang bagus. Orang yang pemurah artinya pemberi, artinya Wahhab. Wahhab itu nama Allah. Ya. Yang kemudian dipinjam oleh orang menjadi Abdul Wahab umpamanya. Nah, itu berdoa dengan tawassul, dengan berperantara dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
juga banyak mencontohkan doa-doa, zikir-zikir dengan tawassul tersebut. Kalau kita lihat dalam zikir pagi dan zikir petang, itu penuh dengan tawassul. Antara lain, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la taqilni qurfata 'aini. Ya Hayyu, ya Allah yang maha hidup. Hayyu itu nama Allah. Ya Qayyum, ya Allah yang maha berdiri sendiri. Aslih li sya'ni kullah. Nah, ini masuk kepada doa. Perbaikilah seluruh urusanku. Karena urusan kita banyak yang berantakan. Urusan kita banyak yang tidak selesai. Maka kita minta kepada Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Ya, sebelumnya bi rahmatika astaghitsu. Dengan rahmat engkau aku beristighatsah. Rahmat adalah sifat Allah. Ya. Yang pengasih dan penyayang. Jadi dengan nama dan sifat ini kita sinergikan. Bi rahmatika astaghitsu, dengan kasih dan sayang engkau aku beristighatsah. Aku minta tolong. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku. Wala taqilni ila nafsi tarfata aini. Jangan serahkan urusan ini kepadaku tanpa pertolonganmu walaupun sekejap mata. Ini adalah tawassulan. Jadi tidak benar kalau kita dituding anti tawassulan. Allah yang mengajarkan tawassulan itu. Nah, tapi bagaimana cara bertawassul? Ini yang banyak kaum muslimin yang keliru. Tentu yang tidak belajar tauhid asma wa sifat. Contoh lain, Bismillahi, ya. Ada lagi zikir yang kita baca ketika pagi atau ketika petang. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Apa itu? Al-Qur'an. Kalamullah. Nah, jadi kita bertawassul dengan kalamullah. Allah berkalam, itu sifat Allah. Sifat Allah, kita berlindung kepada sifat Allah. Dari apa berlindung? Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan-kejahatan yang telah Allah ciptakan. Jadi kejahatan itu juga ciptaan Allah. Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada petang, ada yang baik, ada yang jahat. Ketika yang baik yang mendekati kita, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Ketika yang jahat mendekati kita, jangan panik. Kadukan kepada Allah yang menciptakan kejahatan itu. Sama dengan ketika kita lewat di rumah orang kaya, biasanya sebagian orang kaya itu enggak percaya diri. Dia banyak punya barang-barang mewah. Barang mewah itu setelah ditaruh di brankas, digembok, ada kunci rahasia. Brankas itu di dalam kamar. Kamar itu juga dikunci. Kamar itu di dalam rumah. Rumah itu juga dikunci. Rumah itu dikelilingi dengan pagar terali besi. Itu juga dikunci. Sudah safety berlapis seperti itu, masih was-was juga, maka dipeliharalah anjing.
Dibikin tulisan, awas ada anjing kalap. Kan begitu sebagian orang kaya. Sekali waktu anjingnya lepas, kita lewat, kita di Uber, jangan lari, jangan lari. Semakin lari kita semakin di Uber kita, lebih kencang larinya daripada kita. Bagaimana caranya? Panggil yang punya, teriak. Nah, biasanya kalau yang punya sudah datang, sini sini, dipanggil oleh yang punya, pembantunya aja manggil, dia patuh, dia kembali itu anjing. Nah, begitu juga kejahatan itu bagaikan anjing-anjing, ya, itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita ketemu dengan yang jahat, apakah manusia yang jahat, hewan yang jahat, binatang buas, binatang berbisa, jangan panik, kandukan kepada Allah yang menciptakan kejahatan itu. Nah, itu cara mengadukannya. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaan Allah. Insya Allah yang jahat itu akan menyingkir dari kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh yang kedua yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kalau kita mau membuka, ya, zikir-zikir, doa-doa yang ditujukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita berlanjut. Nomor 2, akan datang rasa takut kepada Allah dengan mengenal sifat Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha mengawasi, dan sangat dahsyat azab Allah itu. Nah, ketika kita sudah belajar sifat-sifat ini, akan muncullah rasa khasyah, rasa takut kepada Allah. Kita tidak lagi lancang dan lancung berbuat dosa dan maksiat, ya. Kita akan menjauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Ini buah tarbiyah, buah pendidikan dari kita mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah ini, maka kita lihat itu sebagian kaum muslimin, mereka lancang-lancung berbuat dosa dan maksiat, seakan-akan Allah itu tidak melihat, seakan-akan Allah itu tidak mendengar, seakan-akan Allah itu tidak mengetahui. Mereka masa bodoh, malah mereka lebih takut kepada polisi daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada polisi, mereka sangat patuh. Nggak ada polisi, mereka seenaknya. Ini akibat mereka tidak faham dengan nama dan sifat Allah. Orang yang belajar tauhid asma wa sifat, maka mereka semakin takut berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, akan rajin dia bertobat dan istighfar dengan mengenal sifat Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha penerima taubat. Akan hilang keputusasaan. Sebagian kaum muslimin putus asa dengan rahmat Allah. Ketika diajak bertaubat, diajak beristighfar, apa katanya? Ustaz, dosa saya sudah terlalu banyak. Mungkinkah Allah akan mengampuni saya? Mungkinkah taubat saya diterima? Akhirnya terlanjur basah, ya mandi sekali. Karena terlanjur berbuat dosa, ya sudah diterjang semuanya dosa itu. Mereka tidak mau bertobat.
karena dia tidak mengenal bahwa Allah itu Maha Pengasih. Dia tidak mengenal Allah itu Maha Penyayang. Dia tidak tahu Allah itu Maha Penerima taubat. Malah sebelumnya kita sudah sampaikan Allah punya sifat gembira. Allah gembira kepada hambanya ketika bertaubat, lebih gembira daripada seseorang yang mendapatkan ontanya yang lepas. Begitu gembiranya Allah kepada hambanya yang mau bertaubat. Nah, tidak semua kaum muslimin yang tahu. Apalagi yang hafal sifat 20, coba tanya kepada mereka, Allah punya sifat gembira enggak? Jelas dia akan menjawab tidak, karena dalam sifat 20 enggak ada sifat gembira itu. Nah, di mana kita tahu? Kalau kita belajar tauhid asma wa sifat, maka orang akan rajin bertobat, akan senang istighfar, sebagaimana diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sendiri maksum, tapi setiap hari tidak kurang dari 100 kali bertaubat, beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa kita yang rajin berbuat dosa, yang bergelimang dengan maksiat, malas istighfar, malas bertaubat? Nah, dengan belajar sifat Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, maka kita akan terpanggil untuk segera bertaubat atas dosa yang kita lakukan. Akan banyak istighfar atas kesalahan-kesalahan yang telah kita buat. Yang keempat, akan lahirlah rasa cinta yang dalam, mahabbah, rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal sifat Allah, pemberi rezeki, pemberi nikmat, memuliakan hambanya yang mukmin. Ya, Allah itu pemberi rezeki, huwa razzaq. Allah itu pemberi nikmat. Allah itu memuliakan, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Yang enggak mungkinlah Allah memuliakan penjahat. Enggak mungkinlah Allah menghinakan orang soleh. Ya, tentu Allah itu akan muliakan hambanya yang soleh, dan Allah akan hinakan hambanya yang jahat, yang salah tentunya. Dengan demikian akan lahirlah sifat mahabbah, karena berawal daripada Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga salah satu surah di dalam Al-Quran bernama surah Ar-Rahman, tidak kurang dari 31 kali Allah ulang-ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kalian dustakan? Ya, yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Nah, dengan menghitung-hitung nikmat Allah itu akan muncullah rasa mahabbah, rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor B, hablum minan nas. Ya. Jika seorang mengetahui bahwa Allah itu adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana, Al-Adil, Maha Adil, tidak menyukai kezaliman, tidak menyukai kecurangan,
dosa dan permusuhan, dan dia maha membalas terhadap orang-orang yang zalim atau orang yang melampaui batas atau orang yang berbuat kerusakan, maka ia pasti akan menahan diri dari kezaliman. Dia akan pasti menghiasi hari-harinya dengan kebaikan Allah. Panggilan Allah ini tidak akan bisa kita wujudkan tanpa memahami bahwa Allah itu maha pemberi rezeki, ya, maha adil, maha kuasa, tidak suka dengan kezaliman. Allah itu dahsyat azabnya, syadidul iqab, adzabun alim. Nah, dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah ini, maka ayat tadi akan bisa kita amalkan. Wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan. Nah, begitulah kita berbuat baik kepada orang. Cukuplah Allah yang membalas kita. Kita tidak perlu mengharapkan balasan dari orang tersebut. Nah, itu yang dimaksud. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabaghil fasada fil ardh. Jangan kalian berbuat binasa di muka bumi, berbuat kerusakan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak suka. Allah itu tidak senang. Allah benci terhadap orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini akan mengancam kita. Keadilan Allah. Ya, Allah itu maha adil. Allah itu maha hakim. Akan menghakimi kita setiap penyimpangan-penyimpangan, setiap pelanggaran-pelanggaran. Lepas kita dalam pengadilan dunia, tapi kita akan terjerat di pengadilan akhirat. Di dunia memang banyak pengadilan, tapi keadilan susah dicari. Di akhirat pengadilan cuma satu, tapi orang diadili seadil-adilnya. Di akhirat tidak ada yang menjajakan pengacara. Jangankan pengacara, mulut kita yang diharapkan membela kita itu dikunci oleh Allah, tidak akan bisa bicara. Al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin. Tahu ayatnya? Pada suatu hari nanti, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Mulut yang diharapkan menjadi pengacara, membela kita, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan mereka. Tangan kita akan menjadi jaksa penuntut umum. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka akan menjadi saksi sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan. Jadi ternyata di akhirat nanti, di batang tubuh kita ini tidak bisa diajak kerjasama. Semuanya akan menjerumuskan kita. Semuanya akan memojokkan kita kalau memang kita telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, keadilan Allah, kehakiman Allah, itu membuat kita supaya berhati-hati melakukan yang baik-baik saja dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merusak, perbuatan-perbuatan yang fasad itu tadi. Baik, sampai di sini. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan kembali di bagian yang keempat.